Ini adalah bertema terkait forum investasi, di mana kegiatan ini akan dihadiri oleh beberapa investor-investor baik lokal maupun nasional, kemudian para pelaku-pelaku usaha kita yang menangani terkait investasi, dan juga para ketua-ketua Kadin Sesultra, kemudian Ketua HIPMI, dan para Kepala Dinas PTSP se-Sulawesi Tenggara. Dan juga saya kira yang tidak kalah penting para Forkopimda serta kepala-kepala dinas yang berhubungan langsung dengan investasi. Saya kira akan menghadiri kegiatan ini. Oh ya, saya kira ini adalah satu forum yang boleh dikatakan pertama kali dilaksanakan di Sulawesi Tenggara. Makanya kami dari sejak beberapa bulan yang lalu membangun komunikasi baik dengan Kementerian Investasi, yang insya Allah yang akan kami hadirkan sebagai pembicara pada forum investasi ini ada dua, dari Deputi Pelayanan Usaha dan dari Deputi Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal. Insya Allah mereka sudah siap untuk melakukan ataupun menjadi narasumber dalam kegiatan ini. Dan juga dari Dewan Pembina HIPMI Sultra, Ibu Suci juga akan menjadi narasumber pada kegiatan forum investasi ini. Artinya bahwa dengan pembicara-pembicara kita yang merupakan skala nasional, ini kita manfaatkan juga sebagai media untuk membangun komunikasi antara kita di daerah dengan yang ada di Kementerian Investasi. Tujuan pelaksanaan daripada forum investasi ini tentu adalah untuk meningkatkan realisasi investasi yang telah ditargetkan oleh Provinsi Sulawesi Tenggara, yang juga Provinsi Sulawesi Tenggara telah ditargetkan oleh pusat, yang mana target dari Kementerian Investasi itu 1.400 triliun. Bau-bau kebagian itu sekitar 325 miliar untuk tahun 2023 ini. Tentu dari target yang diberikan oleh Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Kota Bau-Bau ini bukan hal yang gampang, mengingat potensi kita dibandingkan dengan kota kabupaten lain yang ada di Sulawesi Tenggara. Mereka memiliki potensi sumber daya alam yang cukup berlimpah dibandingkan kita Bau-Bau yang hanya mengandalkan dari sektor perdagangan dan jasa, juga dari pariwisatanya yang mungkin belum maksimal kita kemas, kemudian dari sektor perikanan juga belum maksimal kita kemas. Makanya melalui forum investasi ini kita mencoba untuk mempromosikan potensi-potensi yang ada di Bau-Bau ini kepada para investor yang nantinya akan hadir pada forum investasi ini. Oke. Sebagaimana kita ketahui bahwa Bau-Bau ini adalah sektor perdagangan dan jasa, yang mana notabene para pelaku usaha itu adalah skala mikro. Ya, untuk merealisasikan target yang telah diberikan ini, tentu ini memberikan sesuatu kerja yang berat bagi PTSP, karena untuk pelaporan investasi, realisasi investasi itu hanya pada sektor kecil, menengah dan besar. Sementara Bau-Bau ini kebanyakan skala mikro. Tentu ini adalah merupakan tugas kita untuk memfollow up sehingga target-target yang diberikan ini meningkat. Di tahun 2022 ini capaian kita hanya di posisi 68 miliar, seperti itu. Ini penyumbang terbesar ada dari segi konstruksi, dan sebagian besar dari sektor perdagangan dan jasa. Mungkin sektor kemarin masuk Pizza Hut itu juga menyumbang, kemudian Alfamidi, Indomaret juga itu menyumbang menyumbang realisasi investasi kita sampai di posisi 68 miliar.
Kemudian untuk di tahun 2023 karena pelaporan triwulan 1 itu sudah dilakukan, itu realisasi kita itu sudah sampai mendekati angka 100 miliar. Nah, tentu ini adalah kabar gembira bagi kita khususnya di Dinas PMPTSP karena pelaku-pelaku usaha kita mulai bangkit untuk berinvestasi di Bau-Bau. Salah satunya adalah pengembangan daripada PLTMG yang ada di Kalialia itu kemarin menyumbang kurang lebih 22 miliar. Kemudian Pertamina, TBBM Pertamina juga ada pengembangan usahanya yaitu pengembangan jeti, yaitu kemarin itu menyumbang sekitar 7 miliar. Ya, saya kira bukan hal yang terlalu fantastis kalau ditargetkan 320 miliar. Tentu ini merupakan satu tantangan dan juga motivasi kepada kami di Dinas PTSP untuk merealisasikan target yang sudah diberikan tersebut, yaitu sebesar 325 miliar. Tentu dalam merealisasikan target investasi ini sudah kami melihat peluang-peluang, potensi-potensi yang nantinya akan menyumbang daripada realisasi investasi tersebut. Nah, melalui momen forum investasi ini kita akan mencoba mempromosikan, memasarkan potensi-potensi yang ada di Kota Bau-Bau. Tentu Bau-Bau ini tidak memiliki sumber daya alam yang berlimpah dibandingkan misalnya Konawe Utara, tetapi peluang kita dari segi sarana prasarana, transportasi laut kita miliki, kemudian transportasi udara kita miliki, yang mana potensi ini tidak dimiliki oleh daerah-daerah hinterland yang ada di sekitar Kota Bau-Bau. Tentu ini kita baca peluang ini untuk mencoba mengkomunikasikan kepada para pelaku-pelaku usaha sehingga paling tidak membangun industrinya ada di Bau-Bau, potensi sumber daya alamnya ada dari daerah-daerah hinterland kita. Oke, untuk hasil komunikasi kami yang pertama dari Insya Allah Pak Insinyur Haji Halim Kala itu siap untuk hadir. Kemudian kemarin kami juga berkomunikasi dari investor dari Jakarta itu insya Allah 70% insya Allah akan hadir, yaitu investor yang bergerak dalam perhotelan itu insya Allah akan hadir juga di Kota Bau-Bau dalam hal mengikuti kegiatan forum investasi yang akan kami lakukan. Iya, untuk sekarang ini tentu potensi yang ada di Bau-Bau harus ditunjang dengan akomodasi seperti perhotelan. Kita tahu bersama bahwa di Bau-Bau ini hotel yang ada baru satu, yaitu yang bintang 4, Hotel Zenith, kemudian yang lainnya itu masih kelas-kelas melati. Tentu ini merupakan salah satu kendala juga para investor kita untuk berinvestasi karena segi akomodasinya itu belum terpenuhi. Kemudian kegiatan-kegiatan nasional juga yang harusnya kegiatan kami ini juga kami laksanakan di hotel, tetapi hotel yang dimiliki di Kota Bau-Bau ini masih sangat minim, khususnya untuk hotel yang kelas bintang 3 atau bintang 4. Jadi makanya inilah yang coba akan kita tawarkan kepada para pelaku-pelaku usaha, kepada investor kita untuk mau berinvestasi dari segi perhotelan tersebut. Iya, ini untuk pengembangan rumput laut, saya kira Pak Halim Kala sudah tertarik untuk berinvestasi terkait ini, mencoba membangun industrinya terkait rumput laut. Walaupun potensi kita belum terlalu banyak, tetapi saya kira potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah-daerah sekitar kita, hinterland kita itu merupakan penyumbang untuk terbangunnya industri dari segi bahan bakunya.
Ini juga perlu saya sampaikan bahwa kami di Dinas PMPTSP Kota Bau-Bau tahun ini menyusun buku peta potensi investasi yang mana penyusunan ini kami juga gandeng dari Kementerian Investasi untuk mencoba meramu terkait potensi-potensi yang ada di Bau-Bau, khususnya dari segi sektor pariwisata dan perikanan, yang mana ini kita ramu dalam bentuk iPro yang nantinya itulah yang akan dijual ke investor terkait potensi-potensinya ini. Jadi investor itu datang ke Kota Bau-Bau itu tidak lagi melihat lahannya, kemudian tidak lagi melihat segi regulasinya, tidak lagi melihat dari sektor-sektor lain, tetapi kami itu sudah meramu dalam semua proses untuk terbentuknya sebuah investasi. Mulai dari lahannya sudah clear and clean, kemudian regulasinya kita sudah ramukan semua. Jadi kita berikan karpet merah kepada investor untuk datang ke Kota Bau-Bau dengan hanya membawa, dengan kata lain hanya membawa uangnya, tetapi semua peralatan perangkat lunaknya itu PTSP ataupun pemerintah Kota Bau-Bau semua yang akan memfasilitasi. Kemarin juga kita bersama Pak Wali beberapa investor yang tertarik dari segi pariwisata untuk berinvestasi, dari investor dari Malaysia, Singapura. Kemarin itu kita sudah melakukan pembicaraan awal bersama Pak Wali dan beberapa kepala OPD lain juga tertarik untuk berinvestasi di Bau-Bau dari segi sektor pariwisata. Iya, selama ini kita ketahui bahwa kita hanya bisa berbicara bahwa Bau-Bau ini punya potensi pariwisata, Bau-Bau punya potensi perikanan, Bau-Bau punya potensi sektor konstruksi, tetapi kita tidak pernah meramu ini menjadi salah satu bahan atau menjadi salah satu buku yang untuk siap kita pasarkan. Ya, melalui penyusunan peta potensi ini itu semua sudah teramu dengan baik untuk siap dipasarkan kepada calon investor. Kenapa kami juga menggandeng dari Kementerian Investasi untuk membantu kami dalam penyusunan buku peta potensi investasi ini? Output dari buku ini bisa dari Kementerian Investasi yang akan mempromosikan ke skala nasional ataupun ke skala internasional. Dengan keterbatasan anggarannya Bau-Bau, kita berkomunikasi dengan Kementerian Investasi, mereka lah yang akan membantu Bau-Bau untuk mempromosikan potensi-potensi yang ada di Bau-Bau dengan pegangan satu buku tadi, yaitu peta potensi investasi. Iya, tentu terkait kapasitas pelaku-pelaku usaha itu perlu juga kita genjot. Pelaku-pelaku usaha ini tidak hanya dari luar yang kita datangkan, perlu juga dari dalam, selalu bermitra dengan pelaku-pelaku usaha dari luar. Nah, untuk meningkatkan kapasitasnya itu PTSP itu selalu melakukan sosialisasi, kemudian bintek kepada para pelaku usaha-usaha kita yang ada di Bau-Bau, seperti itu. Tentu bintek yang kami lakukan tidak seperti bintek-bintek yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian atau Perdagangan, tetapi kami itu binteknya khusus terkait pelaporan LKPM-nya, seperti itu. Ambil peran di dalam meningkatkan perekonomian khususnya di Kota Bau-Bau. Mungkin perlu juga saya sampaikan bahwa pada saat kita melakukan kegiatan forum investasi ini, Dinas PMPTSP juga akan meluncing salah satu inovasi, yaitu pelayanan jasa arsitek gratis kepada masyarakat kita yang berpenghasilan rendah. Jadi masyarakat kita yang memiliki luas lahan di bawah 100 meter persegi, PTSP Kota Bau-Bau membantu untuk pembuatan jasa arsitek gratisnya. Jadi masyarakat kita tidak lagi bersusah payah untuk membuat desain untuk rumah tinggalnya, tetapi yang membantu mendesainkan adalah PTSP, itu gratis. Masyarakat kita cukup membayar izin PBG-nya sendiri. Karena selama saya kurang lebih 2 tahun di PTSP ini, keluhan-keluhan masyarakat kita
adalah bagaimana mereka membuat desain rumahnya itu yang agak ribet. Biasanya biaya desainnya lebih mahal dibandingkan daripada retribusi yang akan dibayarkan. Makanya saya mencoba launching salah satu inovasi membantu masyarakat kita supaya kita menggratiskan dari proses desainnya tersebut. Untuk PBG sendiri kita itu diberikan target untuk PAD itu sekitar 1,4 miliar ya. Biasanya sih setiap tahun itu terrealisasi. Tetapi yang saya lihat ini selama saya berada di PTSP, banyakkan masyarakat kita yang berpenghasilan rendah itu agak ribet dalam hal pengurusan PBG ini. Yang pertama dari segi waktu itu biasanya cukup lama. Saya kira ini adalah bukan hal yang saya kira semua pada tahu bahwa mengurus PBG ini, IMB ini cukup lama. Yang pertama dari proses desainnya itu sudah cukup lama, kemudian proses pengurusannya itu cukup lama. Tetapi saya rasa dengan gerak cepat yang dilakukan oleh Pak Wali itu sudah berubah. Mindsetnya itu berubah, yang biasanya hampir 6 bulan, 3 bulan, sekarang itu biasanya kalau desainnya sudah siap, paling 1 minggu itu sudah terbit PBG-nya. Ya. Ya. Yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat kita bahwa dengan adanya momen ini, momen forum investasi ini, memanfaatkan forum ini, manfaatkan potensi ini, yang mana kegiatan ini adalah bagaimana kita menyambung komunikasi antara para pelaku usaha besar dan kecil, antara para pelaku usaha dengan mitra khususnya pemerintah, supaya kegiatan-kegiatan usahanya itu dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian inovasi ini saya harap kepada masyarakat kita khususnya yang berpenghasilan rendah, manfaatkan momen ini untuk segera mengurus IMB-nya ataupun PBG-nya, seperti itu.